René Descartes merupakan filsuf dan matematikawan asal Prancis abad ke-17 dan dihormati sebagai bapak filsafat modern. Descartes hidup di masa yang penuh gejolak intelektual, di mana pandangan dunia tradisional dengan dominasi teologi mulai ditantang oleh kemunculan sains modern. Dalam konteks ini, Descartes berupaya keras untuk membangun fondasi pengetahuan yang kokoh dan tak tergoyahkan, yang diyakini dapat dicapai melalui keraguan metodis, analisis, sintesis, dan verifikasi. Saluran inti dari pemikiran Descartes yang akan kita ulas adalah pertanyaan tentang hakikat manusia, seperti, apakah kita sekadar kumpulan materi fisik, atau adakah jiwa? Dan bagaimana hubungannya dengan tubuh, serta pengaruh dan kritik konsep jiwa Descartes. Pemikiran Descartes, khususnya tentang pemisahan jiwa dan tubuh dikenal sebagai dualisme pikiran tubuh. Pandangan ini tidak hanya mengubah arah filsafat, tetapi juga secara mendalam membentuk cara masyarakat memahami sains, kedokteran, dan bahkan diri mereka sendiri selama berabad-abad. Memahami warisan Descartes adalah kunci untuk memahami banyak perdebatan modern tentang kesadaran, kesehatan mental, dan hubungan kompleks antara otak dan pikiran. Salah satu implikasi yang paling menarik dari dualisme Descartes adalah perannya sebagai jembatan antara teologi dan sains di zamannya. Descartes secara tegas memisahkan pikiran atau jiwa sebagai entitas imaterial dan tubuh sebagai entitas material, sehingga kelanjutannya kerangka filosofis ini menjadi berkembang secara independen, di mana jiwa menjadi domain teologi dan keyakinan, sementara tubuh secara bebas menjadi objek penyelidikan ilmiah yang mekanistik tanpa campur tangan atau larangan agama. Saluran, selanjutnya mari kita lihat bagaimana pandangan René Descartes tentang jiwa ini, mulai dari hakikat sampai pada pengaruh pemikirannya. Selamat menikmati. Saluran, seperti diketahui, inti dari filsafat jiwa René Descartes adalah dualisme substansi. Pandangan ini menegaskan bahwa alam semesta terdiri dari dua jenis substansi yang fundamental dan berbeda, yaitu pikiran atau jiwa dan materi atau tubuh. Bagi Descartes, substansi merupakan keeksisan yang mandiri, tanpa memerlukan hal lain untuk keberadaannya, kecuali Tuhan sebagai pencipta segala substansi. Dalam dualisme substansi tersebut, terdapat res cogitan dan res extensa. Descartes menyebut pikiran atau jiwa sebagai res cogitans, yang secara harfiah berarti sesuatu yang berpikir. Esensi utama dari substansi ini adalah kemampuan berpikir, mencakup berbagai aktivitas mental seperti kesadaran, penalaran, perasaan, keraguan, dan kehendak. Yang paling krusial dari res cogitans adalah tidak memiliki sifat fisik seperti ukuran, berat, atau lokasi di ruang. Ia adalah entitas yang imaterial dan tak terukur. Adapun pernyataan terkenal Descartes, cogito, ergo sum, atau aku berpikir, maka aku ada, adalah titik tolak kepastiannya. Setelah meragukan segala sesuatu yang mungkin bisa diragukan, bahkan keberadaan dunia luar atau tubuh, Descartes menyadari bahwa satu-satunya hal yang tidak bisa diragukan adalah fakta bahwa ia sedang meragukan atau berpikir. Jika ia berpikir, maka ia harus ada sebagai entitas yang berpikir. Pernyataan ini menjadi fondasi yang tak tergoyahkan bagi keberadaan jiwa atau pikiran sebagai sesuatu yang pasti ada. Saluran, tubuh atau materi disebut res extensa, yang berarti sesuatu yang terentang, atau sesuatu yang memiliki dimensi. Esensi utama dari res extensa ini adalah memiliki ruang. Tubuh memiliki sifat fisik yang dapat diukur seperti ukuran, bentuk, dan lokasi, serta tunduk sepenuhnya pada hukum-hukum fisika dan mekanika. Bagi Descartes, tubuh adalah seperti mesin yang kompleks, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip mekanis. Descartes tidak hanya menyatakan bahwa pikiran dan tubuh sebagai dua substansi yang berbeda, ia melengkapinya dengan argumen untuk membuktikan bahwa mereka adalah dua substansi yang benar-benar berbeda dan dapat eksis secara independen. Terdapat dua argumen Descartes tentang hal tersebut, yaitu argumen ide jelas dan argumen keterpisahan. Descartes berpendapat bahwa ia memiliki ide yang jelas tentang dirinya sebagai pikiran yang tidak terentang. Demikian pula, ia memiliki ide yang jelas tentang tubuh sebagai sesuatu yang terentang dan tidak berpikir. Saluran,
Bagi Descartes, ide yang jelas adalah ide yang terang dan mudah dipahami, karena dinilai terpisah dari ide lain sehingga tidak ada kebingungan, juga karena ide yang jelas dapat memahami pikiran dan tubuh secara terpisah dengan jelas, tanpa memerlukan satu sama lain. Pandangan ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat menciptakan mereka secara terpisah. Oleh karena itu, pikiran dan tubuh adalah substansi yang benar-benar berbeda dan dapat eksis tanpa satu sama lain. Menurut Descartes, kebenaran ide yang jelas dijamin oleh keberadaan Tuhan, karena, menurut Descartes, Tuhan tidak mungkin menanamkan ide palsu. Penting untuk dipahami adalah, argumen Descartes untuk dualisme substansi tidak semata-mata didasarkan pada apa yang bisa diragukan Descartes sebagai yang terpisah, melainkan atas perbedaan sifat esensial masing-masingnya. Memang argumen cogito, ergo sum, merupakan titik awal kepastiannya tentang keberadaan diri sebagai entitas berpikir, tetapi argumen untuk pemisahan substansi pikiran dan tubuh dibangun di atas pemahaman yang jelas tentang esensi mereka yang berbeda. Argumen lain yang diajukan Descartes adalah tentang keterpisahan. Tubuh, karena bersifat fisik dan terentang, dapat dibagi menjadi bagian-bagian, misalnya, sebuah pensil bisa dipatahkan menjadi dua, menghasilkan dua benda fisik. Namun, pikiran atau jiwa, menurut Descartes, tidak dapat dibagi secara fisik. Jika pikiran bisa dibagi, itu akan menghasilkan dua atau lebih, aku, atau kesadaran yang terpisah, yang merupakan gagasan yang absurd karena aku adalah satu kesatuan diri yang tak terpisahkan. Karena pikiran memiliki sifat yang tidak dapat dibagi, sedangkan tubuh dapat dibagi, ini membuktikan bahwa mereka adalah entitas yang sama sekali berbeda. Kant saluran, setelah Descartes berargumen bahwa pikiran dan tubuh adalah dua substansi yang berbeda, satu imaterial dan satu material, Descartes dihadapkan pertanyaan besar, bagaimana dua entitas yang berbeda ini dapat saling memengaruhi, bagaimana pikiran yang non-fisik bisa menyebabkan tangan bergerak yang fisik, bagaimana sensasi fisik seperti rasa sakit saat jari tersentuh api bisa memengaruhi pikiran. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan titik lemah dalam teori dualisme substansi Descartes. Adapun solusi atas itu, Descartes menjawab dengan kelenjar pineal sebagai interaksi antara keduanya. Meski terdengar aneh, Descartes percaya bahwa pikiran dan tubuh berinteraksi di kelenjar pineal, yaitu kelenjar kecil yang terletak di tengah otak. Ia memilih kelenjar ini karena Descartes mengira itu adalah satu-satunya bagian otak yang tidak berpasangan dan terletak secara sentral, menjadikannya kandidat yang logis sebagai titik pertemuan unik antara jiwa dan tubuh. Pemikiran Descartes memiliki pengaruh yang besar terhadap pemikiran Barat, khususnya dalam sains dan kedokteran, bahkan mendalam dan bertahan lama. Pengaruh-pengaruh tersebut misalnya seperti model konduksi saraf, yang menggambarkan bagaimana sinyal mekanis dari kulit dapat mengirimkan rasa sakit ke otak, dianggap telah menginspirasi penelitian peraih Nobel di bidang neurosains. Adapun dalam konteks jiwa, pemikiran Descartes dapat mewarnai bidang kedokteran dan ilmu tentang tubuh. Kant saluran, diketahui bahwa salah satu dampak paling paradoks dari dualisme Descartes yang memisahkan jiwa dari tubuh dan menyatakan bahwa tubuh hanyalah mesin fisik, demikian secara tidak langsung membebaskan studi tubuh dari batasan teologis. Di mana sebelumnya, studi anatomi seringkali dilarang atau dibatasi karena dianggap melanggar kesucian jiwa. Namun, dengan pandangan Descartes, tubuh dapat dibedah, dipelajari, dan dipahami secara mekanistik tanpa mengganggu ranah spiritual. Ini membuka jalan bagi kemajuan revolusioner dalam anatomi, fisiologi, dan perkembangan kedokteran modern yang berfokus pada fisik. Dualisme Descartes, meskipun memiliki kelemahan konseptual, secara paradoks bertindak sebagai katalisator historis yang krusial bagi revolusi ilmiah dalam biologi dan kedokteran dengan mendesakralisasi tubuh, sehingga memungkinkan penyelidikan ilmiah yang bebas dan mendalam terhadapnya. Meskipun pada akhirnya, baru-baru ini, ilmu kedokteran mulai kembali menyadari pentingnya pikiran tubuh seperti biofeedback dan terapi perilaku kognitif. Tapi bagaimanapun pandangan dualisme jiwa tubuh Descartes telah lama bercokol dalam studi tentang tubuh. Kant saluran,
Meskipun pengaruhnya besar, dualisme substansi Descartes telah menjadi subjek kritik yang intensif sejak awal kemunculannya hingga era modern, di mana banyak filsuf dan ilmuwan modern menganut pandangan naturalisme atau fisikalisme, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk pikiran, pada akhirnya bersifat fisik atau dapat dijelaskan dalam istilah fisik. Dari perspektif ini, dualisme substansi Descartes, yang mengusulkan adanya ranah mental murni yang tidak tunduk pada hukum fisika, sering dianggap tidak sesuai dengan temuan ilmiah modern dan prinsip parsimoni. Salah satu kritik, datang dari Putri Elizabeth yang sezaman dengan Descartes pada abad ke-17. Kritik utamanya berpusat pada masalah interaksi, atau kelenjar pineal, yaitu Elizabeth mempertanyakan, bagaimana mungkin sesuatu yang imaterial dapat secara kausal memengaruhi atau dipengaruhi oleh sesuatu yang material. Elizabeth menyatakan gagasan ini sulit untuk dipahami, bahkan menyatakan bahwa akan lebih mudah baginya untuk menganggap jiwa memiliki sifat materi dan terentang daripada menerima entitas imaterial dapat menggerakkan tubuh. Kritiknya ini relevan dan menjadi pendahulu argumen fisikalisme modern. Kant saluran, meskipun bukan kritik langsung, masalah sulit kesadaran, David Chalmers pada tahun 1995, menyoroti misteri mendalam tentang bagaimana pengalaman subjektif, seperti bagaimana rasanya melihat warna merah atau merasakan sakit muncul dari aktivitas fisik otak. Meskipun dualisme menawarkan kesadaran sebagai sifat jiwa, tetapi tidak menjelaskan bagaimana jiwa imaterial menghasilkan pengalaman kualitatif ini. Masalah ini tetap menjadi tantangan besar bagi fisikalisme, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan pikiran tubuh masih jauh dari terpecahkan. Masalah interaksi yang diajukan oleh Elizabeth kepada Descartes berfokus pada mekanisme, bagaimana pikiran dan tubuh berinteraksi, sedangkan masalah sulit kesadaran bergeser ke pertanyaan yang lebih mendasar tentang mengapa fenomena fisik dapat menghasilkan pengalaman subjektif yang sadar. Pergeseran ini menunjukkan evolusi dalam perdebatan filosofis, dari tantangan mekanistik ke pertanyaan ontologis yang lebih dalam tentang sifat kesadaran itu sendiri. Kant saluran, kemajuan pesat dalam ilmu saraf memberikan bukti empiris yang kuat dan menantang dualisme substansi. Neurosains menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang presisi antara kondisi mental dan aktivitas fisik di otak, seperti dampak kerusakan otak dapat secara drastis mengubah kepribadian, kognisi, dan kesadaran seseorang. Jika pikiran adalah substansi yang sepenuhnya terpisah dan independen, fungsi-fungsinya seharusnya tidak begitu terpengaruh oleh kerusakan fisik pada otak. Bahkan kasus split brain, otak terbelah, menunjukkan kesadaran dapat terbagi atau berfungsi secara terpisah, yang tidak dijelaskan oleh dualisme substansi. Kant saluran, fakta bahwa fungsi mental sangat terpengaruh oleh kerusakan fisik otak secara langsung membantah gagasan kemandirian res cogitans dan menunjukkan ketergantungan yang erat antara pikiran dan otak. Kendati neurosains menemukan hal baru dalam bantahannya pada dualisme Descartes, namun perlu juga dicatat bahwa intuisi dualistik masih sangat mengakar dalam pemikiran kontemporer, bahkan di kalangan neurosaintis, yang terkadang menggunakan bahasa yang menyiratkan pemisahan antara otak dan diri, misalnya, otak tahu sebelum seorang itu tahu, yang menunjukkan adanya bias kognitif yang persisten terhadap dualisme. Kant saluran, kita telah menjelajahi filsafat jiwa René Descartes, yang memisahkan pikiran atau jiwa dengan tubuh sebagai dua substansi yang fundamental dan berbeda. Meskipun Descartes mencoba menjelaskan interaksinya melalui kelenjar pineal, solusi ini tidak memuaskan dan segera dikritik. Terlepas dari kritik tersebut, dualisme Descartes memiliki dampak yang luar biasa. Secara paradoks, telah membuka jalan bagi studi mekanistik tubuh dalam sains dan kedokteran modern dengan membebaskan tubuh dari batasan teologis. Sisi lain, dualisme substansi Descartes menghadapi tantangan berat dari masa ke masa, terutama dari kritik tajam Putri Elizabeth mengenai masalah interaksi. Di era modern, bukti-bukti neurosains semakin menunjukkan ketergantungan erat pikiran pada otak, dengan kerusakan otak yang secara signifikan memengaruhi fungsi mental. Hal ini telah mendorong munculnya fisikalisme sebagai alternatif yang dominan, yang memandang pikiran sebagai produk atau identik dengan otak.
Kans saluran, meskipun dualisme substansi Descartes sebagian besar telah ditinggalkan oleh filsuf dan ilmuwan modern, pertanyaan mendasar tentang hubungan pikiran dan tubuh tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam filsafat dan sains. Persoalan ini terus berlanjut dalam bentuk-bentuk baru, seperti masalah sulit kesadaran, yang menanyakan mengapa fenomena fisik dapat menghasilkan pengalaman subjektif. Teknologi baru seperti realitas virtual dan riset tentang hubungan pikiran tubuh terus mengeksplorasi batas-batas pemahaman kita tentang kesadaran dan bagaimana pikiran memengaruhi tubuh. Jadi, meskipun filsafat jiwa Descartes mungkin tidak lagi diterima secara luas dalam bentuk aslinya, warisannya sebagai pemantik diskusi dan pendorong pemikiran ilmiah tetap tak terbantahkan. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar yang terus kita coba jawab hingga hari ini, menunjukkan bahwa pencarian kita untuk memahami hakikat diri kita adalah sebuah perjalanan yang tak pernah usai. Kans saluran, abis sudah saluran tentang konsep jiwa René Descartes. Bagaimana, apakah filsafat menyenangkan? Tulis di kolom komentar dan bantu kami berkembang, serta jangan lupa ingatkan kami jika terdapat kesalahan dalam mengalirkan saluran ini. Akhir kata, semoga bermanfaat dan terima kasih.